Saudara, Presiden Prabowo Subianto menjalankan lawatan kenegaraan di Arab Saudi. Presiden mendarat di Jeddah Selasa malam dengan disambut sejumlah pejabat tinggi Arab Saudi. Presiden Prabowo tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pukul 9 malam waktu Arab Saudi. Kedatangan Prabowo disambut pejabat tinggi setempat seperti Wakil Gubernur Jeddah, Wakil Gubernur Mekah, dan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi. Perjalanan Presiden didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih disebut turut serta dalam agenda kenegaraan ini seperti Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi Rosan Roslani, dan Menteri Agama Nazaruddin Umar. Usai disambut pejabat negara Arab Saudi, Presiden Prabowo Subianto menuju tempat penginapan jelang agenda lawatan kenegaraannya di Arab Saudi. Lokasi penginapan Prabowo disambut pelajar sekolah dasar, saudara. Para pelajar sekolah dasar WNI di Jeddah menyambut kedatangan Presiden di lobi hotel sambil membawa bendera Arab Saudi dan Indonesia. Prabowo menyempatkan diri berfoto bersama sebelum masuk ke penginapan. Sorotan lain, saudara, kota Madinah banyak menyimpan jejak Rasulullah, diantaranya sumur Gars. Sumur yang diriwayatkan berasal dari mata air surga. Penasaran seperti apa? Berikut liputan jurnalis Kompas TV Azi Fardiansyah dari Madinah, Arab Saudi. Kota suci Madinah tak hanya menyimpan jejak sejarah hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga menyimpan mata air penuh keberkahan yang masih mengalir hingga hari ini. Inilah sumur Gars yang syarat nilai spiritual dan sejarah Islam. Terletak di kawasan Awali sekitar 1,5 km dari Masjid Kuba, sumur Gars menjadi saksi perjalanan agung Rasulullah. Dinamakan Gars dari kata Arab garasa yang berarti menanam, karena di sekelilingnya tumbuh bibit pohon yang dahulu ditanam langsung. Imam Ibnu Katsir meriwayatkan, Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya sumur adalah sumur Gars. Airnya berasal dari mata air surga dan lebih nikmat dari air lainnya. Bahkan saat menjelang wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat agar jenazah beliau dimandikan dengan air dari sumur ini. Para peziarah berkesempatan untuk minum air dari sumur Gars sepuasnya, namun tidak diperkenankan membawa air ke dalam botol kemasan dari luar. Otoritas tempat menyediakan kendi dari tanah liat untuk diisi air dengan membayar 6 real. Ini air yang luar biasa ya, karena mata airnya dari rasanya itu beda dengan air yang dengan yang rasa dari Madinah. Maka sumur Gars ini dari Madinah, rasanya beda, jadi paling enak. Ini adalah merupakan salah satu sumur yang dulu Rasulullah sengaja ketika berwudu membiarkan percikan bekas wudunya masuk ke sumur ini dengan niat supaya katanya sumur ini tetap ada airnya dan bisa dimanfaatkan oleh umatnya setelahnya. Masya Allah. Dan yang terakhir, kelebihan sumur ini adalah Rasulullah SAW pernah meminta kepada Sayyidina Ali sebelum meninggal. Kata beliau, kalau nanti aku meninggal, aku ingin nanti kalau dimandikannya diambilkan airnya dari sini. Di belakang sumur terdapat sebuah mushola kecil yang kini tertutup untuk umum. Namun, jejak suci Nabi masih terasa kuat. Sumur Gars bukan sekedar situs sejarah. Ia adalah mata air spiritual, tempat di mana surga seolah menetes ke bumi. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku bermimpi duduk di sisi mata air yang berasal dari surga. Azi Fardiansyah, Kompas TV Madinah, Arab Saudi.
Kita kembali ke tanah air, Saudara. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christy mengunjungi kota Soe, Nusa Tenggara Timur. Kunjungan ini untuk menerima sertifikat lahan seluas 20 hektar yang akan digunakan untuk pembangunan sekolah Garuda baru. Wamendikti Saintek menjelaskan dari total 20 hektar lahan, 2 hektar pertama akan difokuskan untuk pembangunan gedung dan infrastruktur pendukung. Program Sekolah Garuda baru dibuat demi meningkatkan kualitas siswa-siswi pada bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Sekolah ini terbuka untuk seluruh orang. Diharapkan Sekolah Garuda baru akan melahirkan pemimpin bangsa yang berprestasi dan memiliki kepekaan lokal. Sekolah Garuda ini adalah Bapak Presiden melihat kita harus memperbaiki, mengoptimalkan sains dan teknologi di negara kita. Bidang STEM, sumber daya manusia kita yang mumpuni di bidang STEM, terutama sekali. Sehingga untuk itulah Bapak Presiden menginginkan agar kita membuka akses. Karena sementara ini yang terjadi adalah pendidikan yang berkualitas yang menjuruskan anak-anaknya kepada siswa-siswi kita pada STEM yang berkualitas itu tidak terbuka untuk semua orang.